Terima kasih Yang Mulia. Lanjut. Terima kasih. Dalam pokok perkara, perihal pengurangan suara pemohon. Dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas karena tidak bisa menguraikan subjek hukum, tempus, locus, dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara tersebut dilakukan. Namun pemohon sekonyong-konyong langsung menyimpulkan perolehan suara di TPS yang berkisar 0 sampai 30 suara merupakan indikasi terjadinya kecurangan suara pemohon. Minimnya perolehan suara pemohon di sejumlah TPS bukanlah bukti telah terjadi manipulasi, sehingga tidak boleh disebut anomali yang mengindikasikan kecurangan atau pelanggaran. Faktanya, perolehan suara 0 sampai 30 juga dialami oleh pihak terkait dan juga pasangan nomor urut 1. Jika dianggap ada pengurangan, sejauh mana signifikansi hasilnya mempengaruhi perubahan suaranya. Perihal total suara tidak sah. Pemohon mendalilkan terdapat suara tidak sah sejumlah 1.204.610 dan seterusnya. Hal ini sangatlah kabur dan tidak jelas sehingga tidak beralasan hukum apabila pemohon mendalilkan adanya anomali perolehan suara tidak sah, lantas kemudian dibebankan kepada pihak terkait agar suara sahnya dikurangi, namun pihak terkait tetap akan menanggapinya sebagai berikut. 1. Tidak ada berita acara tentang permasalahan suara tidak sah yang merugikan pemohon. 2. Saksi mandat dari pemohon telah mendatangani sebagian besar formulir C hasil salinan maupun formulir D kecamatan KWK Gubernur. 3. Tidak adanya laporan kepada Bawaslu perihal tersebut. Perihal stabilitas perolehan suara pihak terkait dengan manipulasi Sirekap. Dalil ini tidak berdasar karena tidak ada manipulasi terhadap Sirekap untuk menciptakan stabilitas persentase perolehan suara bagi pihak terkait yang digambarkan dari pola tidak wajar Sirekap. Faktanya, KPU tidak pernah menampilkan grafik yang menunjukkan persentase suara di dalam websitenya selama proses Sirekap. Demikian juga berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2004, Sirekap hanyalah alat bantu dan sarana transparansi kepada masyarakat untuk mengetahui penghitungan suara dan bukan menjadi dasar penetapan hasil suara. Tentang perihal dugaan pelanggaran aparat yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi. Dalil pemohon tentang pelanggaran aparat yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi dengan melakukan panggilan telepon video untuk mengucapkan selamat kepada pihak terkait, hal tersebut sangat tidak beralasan hukum untuk dipersoalkan, apalagi untuk menyatakan terjadinya pelanggaran TSM. Mantan Presiden bukanlah aparat negara yang turut aktif berperan dalam proses pilkada. Perihal tuduhan manipulasi terhadap formulir C hasil KWK Gubernur. Dari permohonan yang menyatakan, 1. Terjadi manipulasi terhadap formulir C hasil KWK Gubernur di sejumlah TPS karena menggunakan tip X untuk menghapus perolehan suara pasangan calon. Dan 2. Pencoretan hasil suara pemohon. 3. Pengiriman dokumen C hasil versi awal dan versi susulan alias ganda. Adalah dalil yang kabur dan tidak jelas, karena dalil itu bukan tindakan manipulasi, karena faktanya terjadi beberapa pengkoreksian pada formulir, dan itu dimungkinkan bukan suatu larangan. Hal mana juga diatur oleh keputusan KPU nomor 1774 tahun 2004 khususnya bab 5 tentang penghitungan suara. Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan formulir awal dan formulir susulan dalam permohonannya. Perihal penggunaan DPT hampir 90-100%. Terkait dalil yang mempersoalkan penggunaan DPT 90-100% pada Pilgub Jatim 2024, selain tidak didukung peraturan yang melarangnya, juga senyatanya justru membuktikan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di Jawa Timur. Adanya penggunaan DPT hingga 100% bukan hanya mungkin terjadi, tetapi juga menjadi salah satu sasaran yang dituju oleh KPU dalam rangka terselenggaranya pemilu. Hal ini juga tercermin dari disediakannya surat suara 2,5%. Di samping itu pemohon juga tidak menguraikan perbuatan mana pelanggaran TSM akibat penggunaan DPT 90-100%. Padahal yang terjadi di lapangan ada juga TPS-TPS dengan penggunaan DPT hampir 90-100% ditemukan suara pihak terkait mengalami kekalahan juga, sementara pemohon yang memperoleh kemenangan. Terlebih lagi nyatanya pemohon tidak keberatan
dengan hasil rekapitulasi suara dari termohon dibuktikan dengan sebagian besar telah ditandatanganinya formulir C hasil KWK Gubernur oleh saksi pemohon dan tidak ada catatan kejadian khusus terkait tingginya penggunaan DPT tersebut. Perihal ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dibandingkan dengan jumlah pemilih Pilbub atau Pilwali. Dalil ini juga tidak memiliki kausa verban dengan signifikansi terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Terjadinya perbedaan jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbub atau Pilwali merupakan peristiwa sosial yang dapat terjadi secara natural serta di luar kehendak pihak manapun yang justru selaras dengan asas kebebasan untuk memilih. Terlebih lagi, terjadinya peristiwa ini tidak diatur maupun tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataannya, perbedaan tersebut dimungkinkan terjadi apabila pemilih melakukan pemilihan kepala daerah di luar tempat kedudukan yang tercantum dalam DPT, sehingga pemilih yang demikian hanya bisa memberikan suaranya pada Pilgub, tetapi tidak bisa memberikan suaranya pada Pilbub atau Pilwali. Perihal pengalihan suara dari formulir C hasil KWK Gubernur ke formulir D hasil kecamatan KWK Gubernur, pemohon tidak secara jelas menguraikan di mana dan kapan proses pengalihan suara terjadi, serta berapa nilai suara milik pemohon yang dialihkan dan dianggap menguntungkan pihak terkait, sehingga dalil permohon tersebut merupakan dalil yang tidak dapat diuji kebenarannya, dan kiranya tidak perlu ditanggapi lebih jauh, terlebih mekanisme penyelesaian masalah tersebut sudah dilakukan di tingkat PPK, yang dikuatkan rekapitulasinya secara berjenjang hingga tingkat provinsi. Perihal penyaluran Bansos PKH. Terkait dalil Bansos PKH di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dipersoalkan, pemohon tidak memiliki relevansi dengan proses Pilgub Jatim 2024 maupun perolehan suara salah satu pasangan calon. Terlebih, pemohon juga tidak menyebutkan pihak atau lembaga mana yang bertanggung jawab dalam penyaluran Bansos PKH tersebut. Apabila penyaluran Bansos PKH dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kiranya tidak tepat karena bukan dalam kewenangannya. Justru fakta sebenarnya, karena melalui pernyataan resminya, PJ Gubernur Adi Karyono telah menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunda penyaluran Bansos kepada masyarakat sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 13 November 2024. Prinsipnya, Bansos adalah program pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Sosial yang memiliki time schedule yang telah dirancang dengan matang. Pelaksanaan Bansos juga dilakukan oleh instrumen pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Jikapun menggunakan asumsi tuduhan dari pemohon, maka yang dapat menggunakan Bansos untuk mempengaruhi pemilihan suara adalah Menteri Sosial periode 2020 hingga 2024 yang lalu. Tanpa Bansos, kita semua tahu, dari berbagai hasil survei yang dilakukan sebelum pemungutan suara diperoleh fakta tingginya elektabilitas pihak terkait dengan berbagai parameter pengujian yang menunjukkan kecenderungan mayoritas masyarakat sudah menentukan calon kepala daerahnya. Cukup. Poin perihal permintaan diskualifikasi. Bisa dilanjutkan diskualifikasi? Iya, silakan Pak. Rekan. Langsung petitum saja kalau begitu. Ya. Nafasnya sudah cukup. Langsung petitum Pak. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Jelas dalam perkara ini tidak terdapat kejadian atau kondisi khusus dan hanya narasi tanpa basis data dan pembuktian. Kami lanjutkan ke petitum. Ya. Selanjutnya, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024. Ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. Ya.
atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikianlah keterangan pihak terkait. Ini diajukan bersama 143 bukti tertulis, diantaranya 3 afidavit yang telah diserahkan melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.